وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا معشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat karunia-Nya lah dan berkat nikmat-Nya lah kita dapat berkumpul di Masjid Al-Islam. Kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat. Kemudian salawat berserta salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala membawa umat manusia yang awalnya berada di zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Ayuhal muslimun, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala pada abad ke-8 Masehi ada sebuah kapal yang berlayar menuju negeri Al-Hind was-Sind, yang sekarang lebih dikenal dengan negeri Pakistan dan India. Kapal tersebut berlayar menuju negeri India dan Pakistan dengan tujuan berdagang. Kapal dari Jazirah Arab. Kemudian di tengah perjalanan kapal tersebut dicegat oleh sebuah kapal perampok, kapal bajak laut, yang akhirnya kapal tersebut dicuri barang-barangnya. Kapal tersebut dibunuh awak kapalnya, sampai ada seorang wanita yang mengatakan sebelum detik-detik sebelum ia meninggal, dan wanita ini merupakan salah satu dari anggota kapal tersebut, ia mengatakan sebelum meninggal, wal hajjaj, wal hajjaj. Apa artinya? Ia menyeru, memanggil nama seorang pemimpin besar umat Islam saat itu, seorang gubernur dari sebuah negeri yang bernama Irak, Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Kalau bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala, maka teriakan ini tidak akan pernah sampai menuju Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan salah satu dari penumpang kapal tersebut masih selamat, yang akhirnya melaporkan kepada Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi, "Wahai Hajjaj,
Sesungguhnya kami di tengah perjalanan kami dirompak dan dibunuh oleh sekelompok orang dari negeri Hind Wasin. Mendengar hal tersebut, Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi marah dan berdiri dari tempat duduknya. Kemudian ia memerintahkan kepada semua panglima perangnya agar mengumpulkan sejumlah pasukan yang nantinya akan diarahkan ke negeri Pakistan dan India. Kemudian pasukan ini yang nantinya akan menaklukkan Pakistan dan India dipimpin oleh anak dari saudara Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu sendiri, seorang panglima Islam, seorang penakluk yang bernama Muhammad Al-Qasim As-Saqafi. Yang dimana kita dapat melihat hasil dari perjuangan beliau hingga sekarang ini. Kita dapat melihat hasil dari pengorbanan beliau, penaklukan beliau di negeri India dan Pakistan. Kita dapat melihat negeri India dan Pakistan dapat merasakan manisnya iman dan cahaya Islam. Beranjak 2 abad sejak kejadian itu, pada abad ke-10 Masehi, sebuah negeri Islam yang berada di Eropa, yang merupakan sebuah negeri yang menjadi kiblat ilmu pengetahuan yang ada di Eropa, negeri yang terkenal akan kemajuan teknologinya ketika itu di abad pertengahan, yang terletak di daerah Spanyol, sebagian dari Perancis dan Maroko, negeri Islam yang bernama Andalusia. Kala itu negeri Islam dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bernama Al-Hajib Al-Mansur. Karena Islam di Eropa ketika itu, kerajaan Islam di Eropa ketika itu merupakan kerajaan yang sangat adidaya, memiliki kekuatan militer yang kuat, sehingga negara-negara yang ada di sekitarnya merasa takut, dan akhirnya mereka melakukan perdamaian dan gencatan senjata. Untuk melakukan gencatan senjata ini, Al-Hajib Al-Mansur mensyaratkan agar negeri kaum kufar, di antara syaratnya adalah agar negeri kaum kufar tidak ada yang boleh menawan seorang pun dari kaum muslimin. Singkat cerita, pergilah seorang utusan dari Andalusia menuju sebuah negara yang bernama Nefertari, dekat dengan Andalusia. Utusan tersebut berjalan, lalu ia menemukan sebuah gereja, yang dimana ia terkejut melihat apa yang ada di dalam isi gereja tersebut, karena ia menemukan ada 3 orang wanita muslimah. Lantas ditanyakanlah, apa gerangan kalian berada di dalam gereja ini? Kemudian 3 wanita muslimah itu menjawab, sesungguhnya kami telah ditawan oleh salah satu pasukan, oleh salah satu prajurit dari negara ini, dari kerajaan ini. Maka sang utusan pun kembali ke Andalusia, melaporkan kepada Al-Hajib Al-Mansur akan apa yang ia temukan di negeri tersebut. Mendengar hal tersebut, Al-Hajib Al-Mansur langsung mengumpulkan sebuah pasukan yang besar, yang akhirnya dikerahkan kepada kerajaan itu. Melihat banyaknya pasukan Islam yang telah menunggu di depan gerbang sebuah kerajaan, raja tersebut pun bertanya-tanya, apa gerangan kalian datang ke kerajaan kami? Bukankah kami telah membuat perjanjian damai dengan kalian? Maka komandan pasukan tersebut menjawab, sesungguhnya kami datang untuk menuntut pelanggaran dari apa yang telah kalian lakukan, yaitu menawan 3 orang wanita muslimah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para pemimpin Islam, bagaimana para pemimpin negara-negara Islam zaman dulu
Mereka mempertahankan kemuliaan, menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga kehormatan agama Islam itu sendiri. Yang dimana hal tersebut tak banyak lagi kita lihat sekarang ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Islam merupakan sebuah agama, merupakan sebuah imperium yang sangat besar, yang sangat disegani oleh musuh-musuhnya, yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dan hal ini terjadi tidak lain dan tidak bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat memenangkan setiap pertempuran atas musuh-musuh mereka? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka tetap berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan setiap syariat-syariatnya dan menjauhi setiap larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong Allah. Apa yang dimaksud dengan menolong Allah di sini? Apakah itu berarti Allah merupakan zat yang lemah? Apakah itu berarti Allah memerlukan bantuan dari hamba-hambanya? Kalla, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat yang lain, "Innallaha qawiyyun 'aziz." Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Lantas apa yang dimaksud dengan menolong Allah di sini? Yang dimaksud dengan menolong Allah di sini adalah menolong agama Allah, menolong agama Islam, menolong agama ini, yaitu dengan cara mempelajarinya, dengan cara mengamalkannya, dengan cara mendakwahkannya, membelanya. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak amalan-amalan Islam, syariat-syariat Islam yang ketika zaman itu ditegakkan. Al-Quran menjadi sumber hukum, As-Sunnah menjadi sumber hukum pada suatu negara, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemuliaan kepada umat Islam pada saat itu. Sebagaimana juga terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Badar. Ketika itu hanya membawa 300 pasukan. Sedangkan musuh yang akan mereka hadapi, kaum kafir Quraisy, ketika itu membawa 1000 pasukan. 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan kaum muslimin pada saat itu. Yang dimana apabila kaum muslimin ketika itu kalah, maka tidak akan ada lagi orang yang akan menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika itu perang menuju Badar. Mereka berangkat menuju Badar bukan karena ghanimah, bukan karena tawanan, bukan karena harta rampasan perang, melainkan untuk menolong agama Allah, untuk menolong agama Allah dan menegakkan kalimat tauhid di atas muka bumi ini. Lantas apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang mustahil di pikiran manusia menjadi sesuatu yang mungkin. Kaum muslimin menang telak atas kaum kafir Quraisy ketika itu. Kaum kafir Quraisy mengalami sebuah kerugian yang sangat besar, di mana mereka kehilangan 70 nyawa di antara mereka dan 70 lainnya ditawan, dan kebanyakan mereka merupakan
pembesar-pembesar Quraisy. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasannya alasan dari ditolongnya umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan karena menegakkan agama Islam itu sendiri. Berbanding terbalik, ketika kita meninggalkan agama Islam, ketika kita melakukan larangan-larangan yang telah Allah larang, ketika kita melakukan maksiat-maksiat, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita juga. Allah Subhanahu wa taala akan tidak mempedulikan kita. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kehinaan kepada kita. Sebagaimana yang pernah terjadi di negeri Andalusia. Ketika itu negeri Andalusia dipimpin oleh seorang tabi'in yang mulia bernama Abdurrahman Al-Ghafiqi. Di tangan Abdurrahman Al-Ghafiqi, penaklukan demi penaklukan di Andalusia terjadi. Penaklukan kota demi kota, negara demi negara ditaklukkan di tangan beliau dan kaum muslimin ketika itu. Tapi sangat disayangkan, ketika itu kaum muslimin lebih terfokus akan apa yang mereka dapatkan dari ghanimah. Punggung-punggung mereka berat karena harta rampasan perang. Melihat banyaknya kenikmatan duniawi yang mereka dapatkan, mereka sedikit demi sedikit lupa akan apa tujuan mereka untuk keluar pergi berjihad. Lantas di sebuah pertempuran yang sangat menentukan, di sebuah kota yang bernama Tours, kota yang berjarak 200 km dari kota Paris, Perancis, kaum muslimin menghadapi sebuah pertempuran yang sangat besar, menghadapi kaum kafir yang ketika itu dipimpin oleh Charles Martel, yang dimana para kerajaan-kerajaan yang ada di benua Eropa saling bahu-membahu mengirimkan bantuan, bahu-membahu mengirimkan pasukan, karena apabila kota ini telah ditaklukkan, maka akan mudah untuk menaklukkan jantung Eropa. Mereka bahu-membahu untuk mengirimkan pasukan, sehingga terkumpullah pasukan yang sangat besar. Ketika pertempuran terjadi, kaum muslimin ketika itu berada di atas angin awalnya. Mereka ketika itu berada di situasi yang menguntungkan, tapi qadarullah ala ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kekalahan kepada kaum muslimin ketika itu. Karena apa? Karena sebelum peperangan awalnya Abdurrahman Al-Ghafiqi telah mewasiatkan kepada para pasukannya agar jangan terlalu fokus terhadap ghanimah yang mereka bawa, tapi kebanyakan mereka tidak peduli akan peringatan yang diberikan oleh pemimpin mereka. Lantas Abdurrahman Al-Ghafiqi pun berinisiatif untuk mengumpulkan semua harta yang mereka kumpulkan di sebuah kemah. Akhirnya harta-harta tersebut dikumpulkan di sebuah kemah, dan ketika pertarungan Charles Martel mengirimkan sebuah pasukan kecil yang tujuannya untuk menyerang kaum muslimin dari belakang. Ketika melihat harta rampasan perang tersebut diambil dan dijarah oleh pasukan-pasukan kufar, kaum muslimin menoleh. Kaum muslimin tidak lagi fokus akan peperangan yang ada di depan mereka, yang menyebabkan kekalahan mereka ketika itu. Maka dapat kita ambil pelajaran dari sini, bahwasannya melupakan tujuan utama kita dalam beribadah, melupakan tujuan awal kita, itu dapat menurunkan kehinaan dan kekalahan pada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ayuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Maka tidak ada cara lain untuk mendapatkan kemuliaan di agama Islam ini, untuk mendapatkan kembali kemuliaan di antara kaum muslimin, kecuali dengan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innal 'izzata lillahi jami'a." Maka sesungguhnya kemuliaan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka yang mencari kemuliaan pada selain Islam, maka sungguh mereka telah menempuh sebuah jalan yang salah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, setidaknya ada 3 ayat yang menjelaskan bahwasannya kemuliaan hanya ada di dalam agama Islam, hanya ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Ayabtaguna 'indahumul 'izzah." Allah Subhanahu wa taala bertanya, pertanyaan inkari kepada orang-orang munafik, apakah mereka mencari dari orang-orang kufar itu sebuah kemuliaan? Fa innal 'izzata lillahi jami'a. Maka sesungguhnya kemuliaan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita kaum muslimin agar selalu berpegang teguh pada agama Islam, agar kita mendapatkan kembali kemuliaan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi Suriah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma taf'alun. Wa aqimis shalah.